Dr. Andes Nanti, Bapak yang kami hormati, Bapak Ketua Tata Usaha yang kami hormati, Bapak Kepala Program baik musim maupun otomotif yang kami hormati pula, dan Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Bhinneka Karya Surakarta yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu bersama dalam rangka satu kegiatan yang barangkali memang mendadak, tetapi ini terkait pula dengan sekolah kita, juga dengan acara yang kita laksanakan pada siang hari ini akan melahirkan ide baru, ide segar yang kemudian akan merangsang kita untuk semakin bertekad bulat di sekolah kita untuk tambah maju, tambah kreatif untuk menyongsong siswa baru dan tahun-tahun yang akan datang. Pada siang hari ini acara kita tunggal yaitu sosialisasi dari program guru penggerak. Apa itu tentang kegiatannya nanti akan kita sampaikan. Jelas ini nanti sebelum acara kita lanjutkan ada sesi pertama nanti, dan ini nanti sampai dulu, kemudian break. Nanti ada tambahan sesi yang kedua, semoga nanti bisa cepat selesai. Karena pentingnya ide gagasan yang harus kita sampaikan di sekolah ini, maka acara ini kita laksanakan, dan barangkali memang di sela-sela mengajar kita, sela-sela kehidupan sekolah ini tetap harus kita lakukan, sehingga sampai nanti jam 1 jam 2 mohon untuk bisa sampai di tempat ini untuk bersama-sama belajar bersama untuk kebaikan sekolah SMK Bhinneka Karya Surakarta. Lanjut untuk materi pada penggerak ini, banyak sekali Bapak Ibu, kami sedang 3 bulan masuk. Kalau kita sampaikan hanya 2 jam sangat tidak mungkin, dan ini ya pada pokok permasalahannya saja. Nanti lain kali barangkali langsung kepada kemudian apa yang bisa kita bangun di sekolah ini terkait dengan program yang ada di program yang belum itu Pak. Tadi saya mau berterima kasih pada sekolah atas dukungan yang memberikan dukungan, memberikan support kepada kami, karena tanpa diberi waktu seperti ini ya tidak akan ada faedahnya, tidak ada manfaatnya meningkat ke ekonomi. Harapan kami adalah kami punya sesuatu yang kami terima lebih dulu, kemudian Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan lebih. Saya yakin dan mudah-mudahan yang lebih kreatif itu nanti akan lebih bisa mengembangkan. Jadi barangkali saya terbatas di sini, pemahaman saya sampai ini saja, tapi ketika saya sampaikan Bapak Ibu nanti bisa menggambarkan 2-3 kali lipat dan seterusnya, sangat mungkin. Atau itu hanya guru, bukan karyawan dan seterusnya bisa. Nah ini makanya untuk hubungan dengan semua, untuk eksistensi sekolah ini, mengajar sekolah ini. Jadi bukan waktu materi yang diberikan sebenarnya ada banyak sekali. Ini yang akan kita sedikit sampaikan di kesempatan ini, beberapa modul saja. Yang pertama adalah tentang filosofi pendidikan, kemudian nanti kaitannya dengan visi misi, kemudian budaya positif. Itu yang kita tulis, budaya positif yang akan kita ya kita lihat. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru filosofi pendidikan. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini.
pada tahun 1854. Beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mungil dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Oke Bapak Ibu, jadi ada pertanyaan dapat kita. Nah, ketika kita melihat video tadi, jadi cerita panjang dari lainnya pendidikan, kemudian diajar Dewantara sampai di asingkan di luar negeri, tapi kesempatan mau belajar dan akhirnya menjadi banyak belajar di sana terkait dengan pendidikan hingga melahirkan punya pemikiran yang sangat luas tentang pendidikan, yaitu filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Kita lihat di slide bahwa ada perbedaan antara pendidikan dan pengajaran dalam yang kita alami saat ini. Saya bukan akan namanya itu bagian dari langkah panjang atau ide dari Ki Hajar Dewantara. Yang perlu saya sampaikan sedikit di sini adalah yang mendasar, karena filosofi terkait dengan pendidikan itu tidak mudah ketika kita langsung bisa menerima. Jadi sekarang contohnya adalah ketika ada siswa yang berbuat kesalahan, kemudian kita berpikir bahwa itu suatu kesalahan menurut peraturan, tetapi kita kadang tidak melihat sejauh mana siswa itu melakukan kesalahan. Jadi pasti ada penyebab siswa itu melakukan hal itu, jadi lepas dari kesengajaan atau tidak, tetapi di anak ini pasti punya alasan melakukan hal itu. Cuma tidak tahu alasan di keluarganya, alasan di dirinya sendiri. Nah, sehingga Ki Hajar Dewantara melihat bahwa setiap anak, bahwa setiap siswa itu sebetulnya mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi setiap anak, setiap siswa itu punya keinginan, punya tujuan, punya dibekali oleh Tuhan, dibekali oleh Allah, sesuatu yang bisa untuk menjalani kehidupan. Nah, ada 3 teori yang
yang barangkali sudah sering kita dengarkan, bahwa anak itu ibarat kertas yang kosong, kemudian diisi, bebas siapa yang mengisi, gurunya itu akan mengisi sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua, anak itu sudah ada seperti kertas yang sudah ada tulisannya, yang sudah pakem tidak bisa diubah. Nah, guru hanya bisa memberikan dari rumah saja, tidak bisa mengubah. Yang ketiga adalah bahwa siswa atau anak didik itu ada sudah kertas itu sudah isi tulisan-tulisan yang masih sama-sama. Nah, guru adalah pendidikan ini berkewajiban untuk menebarkan tulisan-tulisan yang ada pada kertas itu sehingga sampai pada makna yang sebenarnya. Nah, dalam filosofi Ki-Hajar Dewantara yang adalah yang ketiga, bahwa anak itu sebetulnya sudah punya hasrat, punya kemauan, punya bakat, punya seterusnya. Nah, guru adalah pengukur dan mengantarkan siswa ini kepada apa yang menjadi passionnya, apa yang menjadi bakat anak. Nah, berangkat dari sini sehingga karena filosofi itu harus kita angkat betul-betul di diri kita, sehingga untuk melakukan aktivitas atau program berikutnya berangkat dari kesadaran seperti ini, bahwa anak adalah sesuatu yang harus kita perhatikan, sehingga makanya di Ki-Hajar Dewantara berpusat pada anak. Jadi pendidikan itu berpusat pada diri anak, akan dibawa kemana? Bapak Ibu, juga barangkali ini yang melatar belakangi salah satu yang pokok ya, nama pokok untuk melangkah berikutnya paradigma bahwa seperti seorang petani yang menanam benih kemudian di ladang yang sudah disiapkan, maka sesuatu seperti demikian. Jadi biasa sampaikan bahwa ketika di tempat yang subur, maka benih akan tumbuh dengan baik. Ketika di tempat yang besar, benih dengan baik, maka ya akan terpengaruh dengan kondisi. Nah, sisi yang lain juga bahwa anak punya bakat itu kalau dia dalam jagung, ya akan tumbuh jagung. Di subur, tempat yang subur, tempat yang kering itu nanti akan tetap tumbuh dengan kodratnya. Ya kedelai tetap akan tumbuh kedelai. Cuma nanti posisinya di kering atau di baik atau di buruk tergantung petani. Nah, petani ini adalah guru. Petani ini adalah kita sebagai pendidik, sehingga mari anak yang sudah punya seperti itu kita arahkan saja sebaik-baiknya. Nah, sehingga kita tidak akan salah melangkah ketika nanti memberikan program di sekolah ini lebih lanjut untuk mendidik, menggarap anak ini menjadi yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, barangkali itu filosofi dasarnya dari pendidikan. Banyak sekali yang perlu kita kaji sebetulnya, tetapi isi dasarnya ketika kita melakukan adalah berawal dari sana. Kita kemudian berpusat pada anak pembelajaran itu, dan jadi anak ini bisa digarapkan kemana, seperti apa, sehingga berawal dari situ nanti kita memang PR yang panjang, dan kadang ketika terkait dengan kurikulum macam-macam ini sudah akan melewatkan hal-hal yang semacam ini. Oke Bapak Ibu, perkenankan saya sambil berdiri biar tidak monoton. Saya lanjutkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya konsep dari filosofi pendidikan Ki-Hajar Dewantara yang disampaikan itu adalah ke depan akan menjadi dasar dalam pembelajaran di Indonesia, sehingga penanaman konsep ini memang benar-benar harus kita resapi betul, sehingga kita sebagai pelaku pendidikan yang menjadi garda depan dalam pendidikan ini harus menyadari betul siapa anak didik kita, menyadari betul siapa siswa itu. Nah, ini yang terpenting yang memang harus kita bangun dari sini,
Sehingga ketika kita melakukan langkah-langkah berikutnya dalam mengelola pendidikan masa depan, itu akan tepat. Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, saya tambahin bahwasanya konsep yang mendasar yang sering kita dengar yang disampaikan oleh Kiai Haji Dewantoro adalah sistem amon. Jadi beliau menyampaikan ingarso sumtulodo, ing madya mangun karso, tuturi handaya. Yang mana tuturi handaya ini yang menjadi tagline daripada pendidikan beliau diminta untuk menjadi menteri dalam pendidikan. Nah, kembali ke sana, sehingga makna dari apa yang disampaikan dalam sistem amon tadi, maka tentunya guru harus menjadi pengarsa sempurna, jadi teladan baik untuk teman sejawatnya, untuk guru itu sendiri, apalagi kepada para siswanya. Ingmatjo mangun karso, jadi dimana ketika bersama dengan anak, maka harus membangkitkan, memberikan motivasi kepada anak. Kemudian di belakang ketika anak itu mendapat permasalahan, anak itu ada sesuatu kendala dalam menuntut ilmu, dalam berjalan untuk kehidupan ini, maka kita harus mendorong dari belakang, tuturi handayanya. Nah, di sini maka Bapak Ibu, saya akan masuk kepada budaya positif yang harus dibangun dalam sekolah. Apa pentingnya budaya positif? Nah, berawal dari bahwa anak itu, tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa menurut konsep Kiai Haji Dewantoro, anak itu bukan tabula rasa. Jadi anak itu sudah punya potensi sejak lahir. Jadi bukan kertas kosong. Jadi dia sudah punya bakat, diberi bakat, diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sudah ada tulisan-tulisan yang sama-sama dalam diri anak. Setiap anak, bukan hanya anak tertentu, setiap anak yang dilahirkan di dunia ini sudah punya potensi, diberi potensi, disamoni potensi, disamoni bakat oleh Allah. Nah, samar-samar ini yang harus kita kembangkan sebagai guru. Tulisan samar yang ada pada anak ini, yang nanti tugas guru di sana adalah menebalkan tulisan-tulisan yang ada pada anak. Nah, Bapak Ibu, dari konsep ini maka akan disampaikan, akan diberikan konsep tentang membangun anak itu tentang budaya positif. Nah, dari sini ketika kita sudah memahami bahwa anak itu seperti itu, maka untuk menebalkan, untuk membuat potensi itu menjadi melejit, maka harus ada tempat, harus ada suasana, harus ada lingkungan yang mendukung. Nah, di sekolah ini tugas kita. Sekolah ini tugas kita, sehingga kita harus membiasakan anak ini dalam kondisi yang selalu positif. Nah, Bapak Ibu, yang akan kita bangun ke depan adalah bagaimana menumbuhkan budaya positif yang ada pada anak. Nah, ini menjadi PR semua guru yang harus semua bisa, harus semua kita lakukan. Contoh yang akan kita bangun adalah ketika dulu barangkali anak itu datangnya terlambat, kemudian ada anak yang seringkali bolos, ada anak yang barangkali sholatnya belum tertib, ada anak yang barangkali malas dalam belajarnya, mengikuti pelajaran ini malas dan seterusnya. Nah, dari hati ke hati maka guru ini punya tugas untuk membangun itu semuanya, untuk membangun bagaimana sebetulnya potensi, karena kita tahu bahwa anak itu semua punya potensi baik, maka yang kita singgung adalah potensi baiknya itu akan tumbuh dalam sekolah. Nah, untuk menumbuhkan itu semuanya maka perlu budaya positif yang nanti di kelas akan kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ketika kita masuk kelas,
kemudian ketemu dengan siswa yang dulunya itu, yang sampai sekarang itu yang ada dalam pikiran siswa adalah adanya peraturan sekolah, peraturan kelas. Nah, seolah-olah kalau peraturan itu kan datangnya dari luar, dari sekolah, dari guru, bapak guru yang harus diterapkan siswa. Nah, paradigma yang kita bangun adalah bagaimana sekarang peraturan itu kita ubah, bahwa apa yang akan dilakukan dari sekolah, dari siswa, dari guru, itu adalah internal dari masing-masing kita, tumbuh dari diri siswa itu sendiri. Nah, itu yang kita bangun. Nah, sehingga dalam pembentukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, maka kita butuhkan semua siswa untuk ikut serta di dalam membentuk keyakinan kelas itu. Nah, teknisnya nanti adalah bisa banyak cara, tapi salah satu caranya adalah misalnya kita memberikan, awalnya kita berikan motivasi dulu tentang apa itu pendidikan Gajah Dewantoro, yang bahwa semua anak punya potensi, semua anak adalah manusia yang bisa tumbuh maksimal sesuai dengan bakatnya. Nah, dari situ maka sehingga nanti akan semua punya gagasan, semua boleh punya usul, semua boleh memberikan saran untuk keyakinan dalam kelas itu. Nah, kalau semua sudah diminta untuk menyampaikan usulan-usulannya, kita tampung, kita rangkum, kemudian kita sepakat bersama yang menjadi keyakinan dalam kelas itu. Nah, sehingga ketika nanti kita ketemu lagi di kelas itu yang sudah disepakati bersama, maka kita tinggal menuntut saja. No, Mas, dulu kan kita sudah sepakat begini, dulu sudah yakin begini kelas kita, kalau kita akan berhasil. Nah, yang kurang, yang mana, dan seterusnya itu nanti yang akan kita selalu ingatkan, akan kita tuntut anak sesuai dengan keyakinan kelas, peraturan kelas yang ada, yang sudah dibuat secara bareng-bareng tadi. Pada kali ini yang saya sampaikan, tentunya ini menjadikan kita untuk betul-betul bagaimana memposisikan anak, memposisikan siswa itu sebagai manusia yang memang punya harga diri, punya kemandirian, punya potensi yang harus selalu kita bangun ke depan. Oke, terima kasih. Saat ini dan waktu itu juga. Jadi ketika kita melihat Pak Freddy, coba berikutnya, ada kata disiplin, kadang ada makna atau pikiran kita itu sesuatu yang menakutkan. Apel pagi gitu ya, wah aku kudu mangkat esuk, biasanya toto-totone jam sekian harus meruput dan seterusnya. Ini bukan hanya kita sendiri, siswa, karyawan, guru, dan semuanya saya pikir punya kata-kata makna disiplin itu kadang yang kita persepsikan menjadi sesuatu yang salah, sehingga mindset kita harus kita luruskan di hal ini. Jadi apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda, kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib, di tata tertib sekolah, tata tertib guru, tata tertib karyawan, dan seterusnya. Jadi keteraturan, kepatuhan, peraturan, dan seterusnya. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi pokoknya nak melanggar berarti tak hukum, nak melanggar nanti akan diberi sanksi dan seterusnya, sehingga sepertinya menakutkan gitu kata-kata disiplin. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan. Jadi hukuman itu kalau bisa hanya alternatif terakhir, nak wis janora iso tenan baru kita terapkan. Nah, ini yang akan kita sampaikan di paradigma budaya positif berawal dari sini. Jadi yang akan kita bangun tadi sudah disampaikan Pak Freddy, bahwa kita melihatnya bukan kekurangan kita, bukan kekurangan sekolah, bukan kekurangan guru, bukan kekurangan murid,
bukan kelemahan karyawan dan seterusnya, tapi hal positif yang dimiliki oleh guru, hal positif yang dimiliki karyawan, hal positif yang dimiliki oleh siswa, hal positif, kekuatan positif yang dimiliki oleh sekolah. Nah, sehingga kita punya apa sebetulnya sekolah ini? Punya Pak Tri, punya Pak Willy, punya Pak Irvani, punya Pak Eko, punya Pak Sigit. Jadi yang potensial semua, Pak Aceh dan terusnya. Nah, Pak Santoso yang awan bengi tidak tidur, punya sesuatu yang positif yang bisa kita bangun kekuatannya. Nah, berawal dari sini maka akan kita ciptakan nanti itu tadi disiplin positifnya. Nah, kekuatan apa yang kemudian bisa membangkitkan sekolah ini menjadi lebih maju? Kita punya mesinnya seperti apa? Nah, itu yang kita optimalkan. Kita punya alat praktek seperti apa, kemudian alat praktek itu bisa kita optimalkan. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seolah-olah menjadi apa ya, aturan, perintah yang membuat orang menjadi takut. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi tidak nyaman. Kon disiplin ini jadi medeni kan gitu. Yo, katakan apel pagi terus terang kan ya. Itu saja kadang mendapat, wah aku harus begini. Ngopo Pak Sarjiman datang ndawi ngono bareng opo gunane kan gitu. Nah, kita tidak akan melihat apa debat-debat tentang itu, tapi bagaimana hal positif dari itu bisa kita ambil dari sana. Ini Bapak Ibu, karena ini butuh kesadaran kita semua. Yang akan kita bangun adalah kalau kata disiplin seperti itu berarti datangnya dari eksternal, dari orang lain. Kowe kudu teko, kowe kudu disiplin. Itu dari kepala sekolah, dari gurunya dan seterusnya. Tapi yang akan kita bangun adalah bahwa budaya positif itu terbangun dari diri kita, kesadaran kita. Oh, yen aku tadi iso resik-resik bengkel itu terjaga kebersihannya, siswanya nyaman, eneng tinjuan, rasa ketegukan, rasa biye-biye, tetapi sudah siap. Oh, kalau datang pagi itu semua bisa ready, halaman bersih, kesiapan pembelajaran siap semua, dan seterusnya. Nah, ini budaya yang akan kita bangun ke arah sana. Jadi untuk guru, untuk karyawan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian disiplin yang akan kita atau budaya positif yang akan kita bangun tadi. Jadi tadi bukan disiplin ya nantinya biar tidak menakutkan. Makanya di sini nanti bukan peraturan kelas, karena peraturan itu juga apa persepsinya jadi tadi dari orang lain kelihatannya, dari gurunya. Maka dibangun apa Pak? Keyakinan kelas. Kalau keyakinan berarti kan internal dari diri kita. Keyakinan diri kita bahwa datang pagi itu memang kebutuhan saya. Keyakinan kita bahwa membersihkan bengkel itu ya tugas saya. Keyakinan saya bahwa saya harus mengajar jam sekian sampai jam sekian itu memang tugas saya. Nah, perasaan doya-oya, perasaan di apa dengan yang lainnya, karena itu kesadaran timbul dari diri kita. Itu nanti yang endingnya yang diharapkan. 3 motivasi perilaku manusia, yaitu tadi. Jadi untuk menghindari, jadi orang itu kadang melakukan sesuatu itu karena menghindari kenyamanan atau hukuman. Pokok aku tak teko ben ora disengeni, gitu. Pokok aku tak meruput ben mengko Pak Guru ya seneng. Ora dihukum, karena biasanya kalau datang harus push up dan seterusnya kalau terlambat kan gitu. Nah, biasanya ada sisi lain bahwa karena itu motivasinya. Jadi ada beberapa motivasi yang dilakukan manusia karena kata-kata disiplin tadi. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, melakukan sesuatu karena imbalan. Ini yang perlu kita bangun juga. Jadi saya datang karena gajine ku ben tetep dinahke. Soalnya nek ora teko gajiku dikurangi. Nah, apakah salah itu Pak motivasi begitu? Boleh saja, tetapi akan lebih baik bahwa kita datang itu memang itu kewajiban kita untuk datang tepat pada waktunya, dan itu memang kewajiban. Kalau itu kan haknya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang
mereka inginkan. Ini yang menjadi yang harus diarahkan kita adalah diharapkan untuk yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga nanti akan dibangun keyakinan kelas itu timbul dari diri siswa sendiri, kesadaran siswa, kalau guru ya kesadaran guru itu tadi, kalau karyawan kesadaran karyawan itu tadi, sehingga betul-betul bahwa ini untuk menjadi yang kita inginkan itu seperti ini, sekolah ini, kelas ini saya inginkan seperti ini. Itu timbul dari masing-masing personil yang ada di instansi itu. Nah, sehingga kita akan menghargai kesepakatan kita sendiri. Wong aku wis nulis ngono kok mesti aku suceng, oh ya orang katakan apa ya? Tanggung jawab atau sembodo, aku konsekuen menyatakan begitu, aku ya melakukan. Nah, itu nanti yang akan kita bangun seperti itu. Lanjut. Kemudian ada stimulus respon lawan teori kontrol. Ini Bapak Ibu, kita lihat realitas kebutuhan kita itu orang memandang sama. Jadi kadang kita podo-podo butuh memandang beras. Saya butuh beras sudah selesai, karena saya setiap bulan harus sekian kilo. Tapi ada orang lain memandang, nak pedagang kayak Pak Wahyu kan lain. Ya, aku ragu bilang kilo kan gitu, berapa kintal saya butuh beras. Realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Sehingga ketika kita memandang anak itu juga harus ke sisi sudut pandang anak. Jadi kadang kan saya sendiri Pak, kalau melihat orang yang rambutnya semiran, orang lihat Pak Santoso loh, suara semiran kan. Ini ngantuk ya, ras semiran ini ngantuk. Ya, kalau melihat orang semiran itu persepsi kita gimana Bapak Ibu? Pus beling negatif, pus neko-neko itu sobone nang dan terusnya. Iya, biasanya sobone kan ora sebaene ana gur ning omah kok semiran ya. Enggak ngopo dadak semiran. Nah, kadang persepsi kita sudah begitu. Melihat anak semiran itu kan, tapi kan kita terus merem. Ngopo to jandane bocah iki ngono iki. Oh mungkin lingkungannya, oh mungkin ora digatek ke wong tuane, dan seterusnya. Oh stres, dan seterusnya. Oh niru koncone, niru idolane dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita bangun. Oh dari sudut pandang anak, ngopo to le jandane kene, ini harus diselesaikan nanti begitu. Jadi tidak langsung menghukumi, harus dikat, tapi diselesaikan agar anak itu menyadari kesalahannya, kemudian akan timbul dari diri anak itu sendiri. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian versi lainnya itu pada sesungguhnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Contoh tadi Bapak pergi melihat bulan itu ya podo bundere, ya, tetapi saya dengan Pak Sigit itu lain barangkali melihatnya. Oh nah eneng bulan seperti itu saya ya biasa saja ya, karena memang tanggal 15 sama Pak Irfan Pak Sarsiman lain Pak. Oh tanggal 15 berarti harus puasa Yaumul Bid dan seterusnya, lain melihat. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kita mencoba moga agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi kita menggiring orang kadang harus podo karo aku. Pokoknya pikiran orang harus sama dengan kita. Padahal sesungguhnya pandangan orang atau persepsi orang atau pikiran orang itu mesti berbeda dengan diri kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan tadi. Jadi misalnya semiran tadi. Padahal semua perilaku yang itu memiliki tujuan. Katakan anak terlambat, ya sederhananya begitu. Anak terlambat itu betul salah Pak, anak terlambat betul memang karena tidak sesuai peraturan. Tapi mensikapinya bagaimana agar anak terlambat kemudian besok tidak terlambat lagi, ini yang penting. Yang solusi yang harus kita sodorkan ini yang penting. Karena ya monggo ini nanti bisa dari guru yang bersangkutan bersama-sama. BP punya program misalnya, piye carane bocah-bocah sing
terlambat itu kemudian dikumpulkan atau bagaimana, kemudian ditanyai satu-satu, kemudian dia akan sadar dengan sendirinya, oh yang ini ternyata saya itu kurang pas, kurang bener dan seterusnya. Berulang lagi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada hal yang sebetulnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Bapak Ibu, jadi kita itu kadang kompetisi sama kolaborasi ini yang perlu kompetisi itu kadang menimbulkan iri ya. Ada yang paling pinter, rotok pinter dan terusnya. Di sini sebetulnya semua anak itu perlu diapresiasi. Bahwa semua anak itu punya kelebihan. Mungkin ini nanti caranya bagaimana yang perlu kita eksekusi di kelas. Bahwa semua anak itu punya kelebihan, semuanya itu punya. Sehingga ketika diumbul KKP itu sekolah sini jadi bangga semua. Wah, aku neng BK diberi kesempatan, diberi waktu, diberi kelonggaran sehingga saya bisa mengembangkan apa yang saya punya. Nah ini yang barangkali perlu ke depan perlu kita bahas lebih detail lagi, lebih rinci lagi bagaimana eksekusinya di sekolah kita. Model berpikir menang kalah, ya. Jadi kalau ada peraturan kemudian nak ustaz hukum bar, berarti saya selaku pemimpin barangkali bisa menang karena bisa menghukum. Saya selaku guru bisa menghukum dan terusnya. Sebetulnya yang diharapkan adalah bagaimana berpikir win-win solution. Jadi tidak ada menang kalah, tapi sama-sama menang, sama-sama menyelesaikan permasalahan itu dengan semuanya gembira. Tidak ada yang merasa yang didolimi, tidak ada merasa yang kemudian merasa sangat dipersalahkan sehingga nanti akan timbul motivasi untuk berbudaya positif. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan di forum ini di kesempatan hari ini. Semoga apa yang menjadi materi pada pagi hari sampai siang hari ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa berpihak kepada siswa, berpihak kepada murid, sehingga cita-cita dari pendidikan Indonesia akan tercapai. Dan apabila ada kurang, ada salahnya dalam penyampaian ini, kami mohon maaf. Semoga sharing dari Bapak Ibu Guru, masukan dari Bapak Ibu Guru akan kita tunggu untuk menjadi lebih baiknya pendidikan di sekolah kita. Marilah kita bergerak bersama-sama, sehingga dengan bergerak, guru bergerak, maka Indonesia akan maju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.